Tribuners Tribun on Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya, Maria Nanda. Tribuners, hari ini Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan dari KPK. Kehadirannya ke KPK pun didukung dengan setidaknya 1.000 pengacara yang diboyong menggunakan bis. Dalam pemeriksaan tersebut, Hasto Kristianto tidak ditahan oleh KPK dengan alasan penyidik masih memerlukan keterangan dari beberapa saksi. Dengan begitu, Hasto terlihat tersenyum saat keluar dari gedung KPK, namun bungkam saat ditanya terkait pemeriksaan tersebut. Lantas bagaimana tanggapan dari kader PDI Perjuangan sendiri terkait pemeriksaan Hasto pada hari ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang, Ada Sudarsono. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Selamat malam, Pak Sudarsono. Selamat malam Mbak Nanda, selamat malam pemirsa Tribuners di seluruh Indonesia. Kami ucapkan selamat menikmati malam Selasa hari ini. Oke, baik. Gimana Pak Sudarsono, sehat sejauh ini? Kalau boleh tahu juga Pak Sudarsono, kemarin dari Jakarta begitu ya, apakah hari ini juga masih di Jakarta atau sudah kembali ke Pemalang? Alhamdulillah saya sudah kembali ke daerah Mbak. Saya sudah di Pemalang. Mhm. Kemarin kan di Jakarta kan memenuhi undangan DPP, terus berkelanjutan itu, tapi sekarang sudah di daerah, sudah di Pemalang. Baik, Pak Sudarsono, sebagai pengantar untuk kita masuk ke topik pembicaraan hari ini begitu ya, menanggapi hadirnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terhadap pemanggilan KPK siang tadi. Mungkin mulai dari Pak Hasto yang sempat berkelakar bahwa sampai menyemir rambutnya menjadi warna hitam hingga tadi juga terlihat diantar oleh rombongan pakai bis berwarna merah putih ke KPK. Melihat kesiapan dari Hasto dan tim hukum dari PDI Perjuangan sendiri. Bagaimana pendapat dari Pak Sudarsono? Ya kalau tadi melihat terus berbagai informasi yang di sosmed, beliau datang juga sudah dengan rambut semir dan sebagainya. Saya Mhm. no comment Mbak. Yang jelas mungkin biar tampak ganteng. Karena mungkin kan banyak media yang menunggu-nunggu beliau untuk kehadiran di KPK pada hari ini. Itu Mbak. Terus Oke. untuk bus dan sebagainya ya memang kami tidak update ke hal itu. Tapi ya mungkin ada kawan, teman, lawyer dan sebagainya ya wajar lah datang daripada kendaraannya masing-masing mungkin satu kendaraan gitu Mbak. Baik. Pak Sudarsono melihat apakah ini sebagai persiapan yang matang dan langkah yang berani ataupun kepercayaan diri yang tinggi begitu dari Pak Hasto sendiri dan tim dari kuasa hukum PDI Perjuangan, Pak Sudarsono. Ya tentunya karena beliau kemarin panggilan pertama tidak bisa hadir karena masih ada kesibukan untuk eh, acara persiapan hari ulang tahun ya. Dan sekarang Mhm. mungkin hari ulang tahun sudah selesai, ya mungkin beliau juga sudah cukup siap untuk bagaimana memenuhi panggilan yang kedua ini dalam kapasitas sebagai tersangka, ya tentunya semua persiapan dari hal yang kecil sampai yang terpahit mungkin sudah beliau siapkan semua. Jadi ya menurut saya itu hal-hal yang wajar ya Mbak ya. Itu Mbak. Baik, KPK hari ini mengatakan bahwa Hasto belum ditahan, begitu ya, selesai diperiksa lantaran masih diperlukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, diantaranya seperti kader PDIP Perjuangan, Saiful Bahri, dan anggota DPR dari fraksi PDIP Perjuangan juga, ada Maria Lestari. Padahal hari ini Hasto juga sudah menyatakan diri bahwa sedianya dia siap ditahan jika memang hari ini ditahan oleh KPK. Bagaimana komentar dari Pak Sudarsono sendiri melihat keberanian dari seorang Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa memang saya sebenarnya sudah siap ditahan. Namun meski begitu memang KPK tidak menahannya pada hari ini. Saya untuk hal ini menurut pendapat pribadi saya apakah hari ini ditahan atau tidak, kalau saya pada tataran penyampaian, beliau hari ini hadir sebagai warga negara yang taat hukum. Kan begitu. Adapun hari ini ditahan apa tidak, saya tidak ingin masuk pada ranah itu.
Yang jelas itu KPK kenapa hari ini tidak menahan dan sebagainya tentunya juga dengan pertimbangan-pertimbangan hukum. Toh bukan berarti masalah hari ini selesai. Yang saya dengar, yang saya ketahui bahwa nanti akan ada pemanggilan-pemanggilan berikutnya, termasuk tadi yang Mbak sampaikan, ada beberapa saksi yang memang untuk masih dimintai untuk kelengkapan atau ada beberapa saksi yang memang harus dipanggil lagi. Jadi menurut saya untuk konteks ditahan dan tidak, saya tidak berani berstatement itu. Tentunya masing-masing, termasuk lembaga negara, KPK dalam hal ini ada pertimbangan-pertimbangan lain. Termasuk saya juga sudah mendengar, kalau tadi pagi saya lihat di media, di TV, kita lihat kan ada agenda juga untuk pra-peradilan dan sebagainya. Mhm. Justru di situ, itu yang kemarin yang saya sampaikan bahwa mari kita hormati supremasi hukum ini, dipanggil KPK datang. Toh kalau memang ada celah-celah hukum, apakah itu merasa dirugikan atau apa ya? Ya terbukti ini kan ada celah hukum untuk proses pra peradilan. Tapi bukan berarti kayak kemarin kok tidak datang. Adapun dengan dasar alasan kemarin ya masyarakat kan bisa menerima itu. Lah, kedepannya ya tentunya KPK dan Pak Hasto monggo sama-sama masing-masing berjalan pada real, pada tugas masing-masing, KPK dengan prosedurnya, Pak Hasto mungkin dengan pembelaannya atau kewajibannya, atau mungkin nanti juga akan melakukan pembelaan apakah hak-haknya dan sebagainya. Ya ini nanti beliau berdua, maksud saya antara Pak Hasto dan lembaga anti rasuah KPK itulah yang masing-masing akan berjalan sesuai ketentuan tugas fungsi masing-masing. Gitu, Mbak. Baik, berarti apakah Pak Sudarsono ini bisa mengakui ataupun mengatakan bahwa memang sikap dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto disebut kesatria dengan memenuhi pemanggilan KPK. Sementara sebelumnya dalam wawancara sebelumnya Pak Sudarsono sering begitu ya menyinggung bahwa dan meminta bahwa Pak Hasto ini untuk bersikap kesatria. Ini buka lembaran kemarin ini. Ya, saya mengatakan, saya menyampaikan ya, ya memang harus kesatria, ya memang harus negarawan. Bahkan di sini kalau dalam hal ini konteks saya kapasitas, meskipun yang saya sampaikan adalah atas nama pribadi, tapi jabatan organisasi, keanggotaan organisasi saya juga melekat sebagai kader partai, ya saya ingin menyampaikan, saya berharap sebenarnya kalau beliau dengan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sekarang, bukan hanya kegiatan ya, artinya dengan masalah hukumnya, tentunya mungkin juga ada tugas-tugas partai yang besar, yang berat. Malah saya kalau boleh berpendapat, akan lebih kesatria lagi dan akan lebih merasa memiliki PDI Perjuangan manakala ya tugas sebagai sekretaris jenderal ini ya mungkin untuk sementara waktu bisa resign dulu, DPP bisa menunjuk pelaksana tugas karena beliau memang harus fokus pada apa yang menjadi masalah hukum sekarang. Ini pendapat saya, bukan berarti saya menyuruh atau apa, tidak. Kapasitas saya apa kalau saya beliau, tapi artinya partai ini jangan dijadikan, ini kan kalau saya cermati menurut pendapat pribadi saya, ini kan antara masalah antara KPK dengan PDI Perjuangan. Saya sebagai kader partai merasa sebenarnya ini kan masalah antara Mas Hasto pribadi yang oleh KPK dianggap atau punya kesalahan-kesalahan hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi saya sampai hari ini masih berkeyakinan untuk kasus hukum Mas Hasto ini sebenarnya bukan dipolitisasi dan bukan dikriminalisasi. Narasi ini karena masih saja sampai sekarang begitu ya tersampaikan. Kalau saya masih pada keyakinan saya dari awal ini sebenarnya adalah masalah hukum Mas Hasto pribadi dengan dan yang harus dipertanggungjawabkan dengan KPK. Gitu. Baik, tadi Pak Sudarsono sempat menyinggung begitu ya bahwa alangkah lebih baiknya
Sekjen Hasto Kristianto ini resign begitu ya Ya, dari Sekjen PDI Perjuangan agar lebih bisa fokus untuk menangani kasus hukum ini. Namun Pak Sudarsono, ini juga cukup mengejutkan begitu ya bahwa dalam pemeriksaan hari ini Hasto mengklaim bahwa dirinya didampingi ataupun dibackingi, dibela oleh 1.000 pengacara. Angka yang tidak bisa dibilang sedikit begitu ya, karena 1.000 pengacara. Lalu dari Pak Sudarsono sendiri melihat hal tersebut, bagaimana? kalau saya inilah halnya yang berlebihan, Mbak, menurut saya. Terus kalau seseorang datang punya masalah hukum didampingi 1.000 pengacara, lah terus nanti ruangan sidangnya mungkin apakah di Stadion Utama Senayan, kan begitu, Mbak. Ini kan juga atau mungkin di lapangan basket. Dan hemat kami mau dengan 1.000 pengacara atau dengan 2, 3 pengacara kan hasilnya juga sama. Bahasa hukum, pembelaan hukum dan sebagainya kan juga sama. Jadi kalau saya pribadi menanggapi Pak Hasto akan didampingi dengan 1.000 pengacara, aduh, boyo jangan begitulah. Meskipun ada 1.000 pengacara, bahkan mungkin tidak hanya 1.000, 10.000 pun mungkin juga bisa. Ya, tapi jangan berlebihan lah, bahasa saya seperti itu. Jadi supaya kita semua sebenarnya tidak perlu melebar atau menunjukkan arogansi atau apa atau dupeh bisa dan sebagainya. Ya, bagi saya, tapi itu nggak apa-apa. Itu kan memang menjadi hak daripada beliau. 1.000 pengacara beliau juga bisa bayar. Mungkin juga 50.000 pengacara mungkin juga bisa bayar. Tapi ya, ya monggo itu hak-hak daripada beliau. Kalau saya pandangan pribadi saya, menurut saya itu ya berlebihan lah. Toh yang masuk ternyata kan cuma satu apa dua kan saat hari ini tadi Mhm, masuk kan Pak Magdir Ismail yang mendampingi. mhm. Terus saat eh, keluar dengan didamping lagi Ronita Lampesi, berarti kan cuma 2 orang. Nah, kalau 1.000 orang yang 9.998 ada di mana nanti? Apa gedung KPK juga nggak akan sesek? Apa muat kalau bawanya 1.000 pengacara? Itu, Mbak. Baik Pak Sudarsono, selain 1.000 pengacara, begitu ya, kita lihat akhir-akhir ini yang berbicara terkait kasus Hasto Kristianto ditersangkakan oleh KPK ini tidak hanya satu juru bicara dari PDI Perjuangan, begitu ya. Mulai ada beberapa juru bicara PDI Perjuangan yang ikut buka suara terkait kasus Hasto. Apakah menurut Pak Sudarsono hal ini wajar atau bagaimana? Melihat Pak Sudarsono sendiri juga kader dari PDIP atau PDI Perjuangan. Kalau saya melihat dan menyikapi beberapa narasi dari beberapa juru bicara, mereka resmi juru bicara Dewan Pimpinan Pusat. Tapi dari telaahan saya ada 4 orang kalau nggak salah kan, ada Aryo Seno Bagaskoro, ada Guntur Romli, ada Ciko Hakim, bahkan kalau yang terakhir kemarin baru muncul kalau tidak salah namanya Saiful Musab itu yang dari Tegal. Ini pencermatan saya, pendapat saya pribadi ini, mereka juga tidak mewakili dalam artian Dewan Pimpinan Pusat utuh, Mbak. Narasi yang dibangun, narasi yang disampaikan ini ya Mas Hasto ansih, kepentingan-kepentingan Mas Hasto, karena pendapat saya adalah di Dewan Pimpinan Pusat ini kan ada 33 pengurus ya. Ada para senior-senior partai yang ada di Jakarta sana. Tapi yang selama ini ya muncul ya malah beliau ini seakan-akan menjadi apa ya penyampaian corong atau katakanlah ya bukan juru bicara partai lagi, tapi menurut saya pribadi ya, pendapat saya pribadi adalah Mhm. tidak mewakili Dewan Pimpinan Pusat secara utuh, tapi mewakili kepentingan personal Pak Hasto Kristianto. Gitu. Oke, dengan banyaknya juga kuasa hukum begitu ya juru bicara dari PDIP, PDI Perjuangan yang turut dalam kasus Hasto ini, sebagai kader PDIP bagaimana juga Pak Sudarsono begitu melihat hal tersebut? Apakah ramai-ramainya juru bicara bahkan kuasa hukum 1.000 kuasa hukum ini membela
Pak Hasto, apakah ini sebuah keterberpihakan atau memang ini sudah sesuai dengan keputusan dari Partai PDI Perjuangan sendiri, Pak Sudarsono? Kalau keputusan partai, saya menganggap begini. Saya sebagai struktur partai yang ada di tingkat kabupaten, bahwa instruksi ini ada demikian, Mas Hasto ini dengan masalah ini, surat resmi, apakah kriminalisasi, apa politisasi, sumbernya kan itu ya. Menurut saya selama ini juga itu tidak ada. Lah, kalau datang dengan 1.000 pengacara, terus narasi-narasi yang dibangun oleh eh, para elit, dia juru bicara DPP, menurut saya dengan 1.000 pengacara dan sebagainya, malah yang selama ini terdengar di masyarakat bahwa kok ada drama-drama yang kayak sinetron ya. Karena harusnya tidak perlu berlebihan seperti itulah. Ini pendapat saya. Mhm. Ada 1.000 pengacara, ada 4 jubir JPP yang masing-masing melayani di media massa. Masyarakat sekarang sudah cerdas. Hal-hal seperti apakah masyarakat silau dengan itu, takut dengan itu, tidak kok. Ini menurut saya. Jadi ya inilah yang selama ini saya kritisi Mas Hasto Kristianto yang menurut pendapat saya ini merusak citra partai. Menurut saya ya hal-hal seperti ini. Berlebihan dan sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau itu memang hak-hak beliau, ya saya kan tidak bisa mencampuri hak beliau. Tapi saya apapun juga sesama kader partai, ya saya menyampaikan bagi saya itu berlebihan. Itu. Hmm. Pak Sudarsono, hari ini Hasto juga disebut begitu ya, meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaannya karena sedang menempuh dalam proses pra-peradilan. Namun KPK sendiri menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa memang penyidikan dan pra-peradilan itu merupakan hal yang berbeda. Bagaimana pendapat Pak Sudarsono melihat permohonan dari Hasto yang kemudian akhirnya ditolak oleh KPK itu sendiri? Sedangkan sebelumnya juga dari pihak Pak Hasto melakukan negosiasi begitu dengan KPK terkait pemanggilan Pak Hasto yang kemudian di reschedule ataupun dijadwalkan ulang setelah rangkaian HUT dari PDI Perjuangan sendiri. Bagaimana Pak Sudarsono melihat hal tersebut? Itu yang menurut saya dan pendapat selama ini saya jujur kurang begitu respect dengan sekjen kami. Bahwa ada hal-hal kemarin 1-2 hari terakhir ini juga beliau juga sudah mempelajari akan hak-haknya. Tapi saya menyampaikan bahwa kita masuk makhluk hidup masyarakat ini kan memang ada harus berimbang antara hak dan kewajiban. Jadi tidak menggunakan celah ini, celah itu, terus ini lagi proses hukum, terus mengajukan lagi bahwa ini lagi proses ini untuk tidak ditindaklanjuti terlebih dahulu. Ya kan tadi kan seperti itu. Artinya ya monggo masing-masing proses dan hormati KPK dengan metodenya, KPK dengan caranya, KPK dengan langkahnya, ya itu kan sudah termasuk hak-hak daripada KPK. Jadi ya menurut saya hal-hal yang sifatnya berlebihan, permintaan-permintaan yang berlebihan atau di luar konteks itu meskipun diizinkan dan tidak, itu kan memang masing-masing akan punya pendapat. Tapi bagi saya itulah yang selama ini saya berani narasikan sebagai kader partai ada hal-hal yang oleh sekjen saya yang menurut saya berlebihannya di situ. Gitu. Jadi ini bisa bisa kami sampaikan dan ini memang pendapat pribadi saya. Dari awal memang saya kurang begitu respect. Apalagi menyangkut sudah masalah hukum seperti ini, masih ada drama-drama seperti ini, masyarakat menilai kok. Itu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah rakyat di Republik ini juga menginginkan dalam suasana yang baik, yang sejuk, yang aman. Kita tidak boleh hanya wah ini satu partai PD ini seakan-akan kan akhir-akhir ini kan menjadi apa ya? Orang melihat, orang mendengar seperti ini. Ini saya berani berpendapat Mbak ini. Jangan-jangan selama ini yang terjadi
Ini kadang-kadang malah buatan kita sendiri. Ini saya mencermati. Kemarin saya beberapa hari di Jakarta. Dulu katanya muncul spanduk-spanduk yang mungkin merendahkan PDI Perjuangan, partai ilegal dan sebagainya. Tapi akhir-akhir juga sudah itu hilang dengan sendirinya. Saya kok kadang berpikir, jangan-jangan kemarin drama-drama yang katanya ada spanduk dipasang gini-gini, ini juga kadang-kadang orang internal sendiri yang melakukan itu untuk mencari simpati, mencari perhatian dari luar. Karena saya kemarin sebagai anak bangsa, kebetulan anggota partai, saya mencoba tanya sana ke sini, jalan-jalan, dan ternyata itu juga sudah tidak ada. Jadi hal-hal seperti ini, tapi tadi persepsi loh Mbak. Bukan saya menuduh, tidak. Mhm. Jangan-jangan internal sendiri kadang-kadang yang membuat drama. Lah kalau itu yang terjadi, masyarakat nggak bodoh kok. Itu Mbak. Hmm, Pak Sudarsono, tadi dalam video begitu ya yang diterima dari tim Tribun News, selesai diperiksa selama 3,5 jam begitu, Pak Hasto keluar dari gedung KPK dengan memberikan senyuman begitu ya, bahkan disambut dengan pelukan dari beberapa simpatisan, bahkan simpatisan dari PDI Perjuangan pun juga memekikkan kata merdeka begitu. Namun Pak Hasto di balik senyumannya, Pak Hasto tidak mau memberikan keterangan sedikit pun kepada wartawan, hanya mengucapkan terima kasih begitu kepada KPK. Pak Sudarsono melihat hal ini, melihat ekspresi Pak Hasto, bagaimana? Apakah hal ini menjadi sebuah ketenangan lantaran tidak jadi ditahan atau justru menjadi sebuah kekhawatiran selesai diperiksa oleh KPK? Kalau saya menanggapi tadi, melihat apa yang beredar di TV, di sosmed, beliau dicium, ada pekik dan sebagainya, ya mungkin kebanggaan dari orang-orang yang ada sekitar beliau, para pengagum penggemar beliau, mungkin sah Mbak, saking bahagianya. Meskipun sebenarnya ini kan bukan akhir daripada cerita. Termasuk ingin saya sampaikan kepada para pemirsa Tribun, pada Mbak Nanda, saya yang juga nggak tahu apa-apa, saya juga tidak kehidupan saya 100% untuk mengikuti ini. Begitu ada telepon dari seseorang dengan bangganya mengatakan kepada saya bahwa Pak Hasto tidak jadi ditahan, terus ada kalimat-kalimat kasar kepada saya, ada Mbak. Lah saya juga heran, teman-teman yang seperti itu memang kemarin saya menarasikan bahwa Pak Hasto itu memang orang yang harus ditahan, orang yang harus dipenjara. Saya kan tidak. Saya hanya menyampaikan ada hal-hal yang kurang produktif yang disampaikan oleh Pak Hasto. Terus ada permasalahan hukum yang harus dihadapi Pak Hasto. Ayo monggo dihadapi. Tapi kalau Pak Hasto tadi ada hiruk pikuk kegembiraan dari para pendukungnya, termasuk saya yang dianggap oleh sebagian masyarakat atau teman-teman struktural saya ini orang yang mengkritisi beliau, bulian ke saya, hujatan ke saya, termasuk ucapan hewan yang berkaki empat pun kepada saya ya ada Mbak. Mhm. Jadi ya inilah dinamika di Republik ini. Makanya hiruk pikuk seperti ini kan sebenarnya kan harus segera diakhiri. Kalau memang benar ya tidak bersalah ya mari kita rehabilitasi. Tapi kalau memang salah ya monggo untuk mempertanggungjawabkan. Jadi kita lurus-lurus saja lah. Tidak perlu bermain drama, tidak perlu bersandiwara, atau kalau saya sampai sekarang tegas saya mengatakan, Pak Hasto ini kok berlindung dengan nama besar, berlindung di sebuah partai besar PDI Perjuangan. Sedangkan saya meyakini ini kan masalah pribadi Pak Hasto, bukan masalah PDI Perjuangan dengan KPK. Ini ini yang harus selalu saya katakan. Kalau saya Sudarsono berani mengatakan ini sebenarnya masalah pribadi. Jadi kader tidak perlu berlebihan. Itu Mbak. Hmm. Tadi Pak Sudarsono sempat menyinggung begitu ya bahwa ada bulian terhadap Pak Sudarsono ataupun cacian begitu ya, mengingat uh, narasi beberapa terakhir ini Pak Sudarsono memang mengkritisi sikap dari Sekjen PDI Perjuangan sendiri.
Untuk sampai saat ini, apakah Pak Sudarsono masih menerima ancaman ataupun teror dari orang-orang yang tidak dikenal? Mengingat sebelumnya setelah Pak Sudarsono memberikan kritikan tersebut, banyak begitu ya Pak Sudarsono mengatakan dan mengaku bahwa menerima ancaman. Hingga saat ini masih mendapat ancaman baik terhadap Pak Sudarsono maupun keluarga. Masih, Mhm. terutama mulai tadi siang dengan tidak ditahannya Pak Hasto. Ini Hmm. kalau ancaman fisik tidak, Mbak, tapi bulian ya, bulian, hinaan, cacian itu saya terima dan itu tidak apa-apa. Karena saya tidak merasa seperti itu gitu. Jadi dan saya tidak perlu menjawab, tapi bukti-bukti ada. Semua juga saya dokumentasikan. Kedua, saya tidak akan khawatir, Mbak, terhadap keselamatan saya, keluarga saya, sepanjang saya pada real yang ada, sepanjang saya pada posisi fakta yang ada. Kalau ada gangguan-gangguan yang sifatnya mungkin ancaman dan sebagainya, saya sebagai warga negara Republik Indonesia, saya masih percaya akan hukum di Republik ini. Siapa yang melakukan hal-hal yang di luar konteks undang-undang atau melanggar undang-undang, ya saya akan serahkan saja. Saya warga negara kok, pasti akan dilindungi. Itu. Di sini sebenarnya saya tidak mengkritisi PDI Perjuangan itu tidak. Tapi oknum Mas Hasto yang menurut saya selama ini, ini tidak menguntungkan, tidak merugikan. Tetapi saya perlu sampaikan juga, banyak yang mensupport saya dalam artian support moral. Tapi mereka berteriak kok nggak berani. Lah ini ada apa? Nah, ternyata mereka-mereka kan juga karena dengan posisi, kedudukan, dan jabatannya. Makanya saya selalu meyakini diri saya bahwa saya untuk selalu dan selalu harus menyampaikan ini dengan risiko apapun. Apakah ya sebenarnya ini tidak perlu kita sampaikan sanksi atau apa, ya saya sudah siap. Tapi sebenarnya bukan sanksi. Wong saya ini memberikan masukan positif kok. Kalau saya ada sanksi, malah saya meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat. Pak Hasto dengan ada masalah hukum seperti ini, ya kan, di DPP itu juga ada Dewan Kehormatan, ada Komisi Etik, Disiplin Partai dan sebagainya. Ini kan hal-hal seperti ini ya, ini kan sebenarnya di sana juga perlu. Pak Hasto sudah apa belum? Apakah posisi sekjen ini terus dianggap sebuah seseorang yang seperti malaikat, tidak punya kesalahan, tidak punya kealpaan, untuk segala tindak tanduknya itu pasti sempurna, sehingga tidak ada kesalahan. Nah, menurut saya ada masalah hukum ini kan DPP, tapi ini ranah DPP loh ya. Kalau saya sih hanya di tingkat kabupaten. Apakah beliau juga oleh wakil ketua bidang kehormatan, oleh komisi etik, disiplin partai dan sebagainya pernah ditegur atau seperti saya kemarin dipanggil di sidang, ya kan? Sampai begitu jawaban saya mungkin oleh komisi etik dan disiplin partai mungkin tidak sepemahaman, kita digebrak meja. Nah, ini kan monggo ranah DPP. Saya tidak ingin mencampuri seperti itu, tapi saya berhak menyampaikan ini. Kalau kami di cabang aja ada kesalahan juga, teman-teman DPC bisa mengklarifikasi saya. Nah ini kalau di unsur Dewan Pimpinan Pusat kan juga perlu itu. Setahu saya, PDI Perjuangan yang punya hak prerogatif cuma ketua umum, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang lain adalah sama. Kalau Ibu Ketua Umum memang sesuai keputusan amanat Kongres, memang beliau. Dan semua tunduk taat kepada Ibu Ketua Umum. Tapi untuk Mas Hasto, Sekjen juga manusia. Hasto Kristianto juga manusia. Bagi saya, beliau juga punya kealpaan, punya kesalahan, punya keliruan. Juga tidak memunafikan, mungkin juga ada kelebihan. Itu. Jadi saya tekankan lagi untuk para jubir-jubir, juru bicara DPP itu, ada 4 orang yang tadi saya sebut ya, saya aja berani menyampaikan, berlebihan juga. Mereka sudah tidak dalam kapasitas lagi sebagai penyampaian corong daripada partai, tapi mereka sudah pada personal, pembelaan personal kepada Pak
Hasto Kristianto. Gitu. Baik, Pak Sudarsono, sebagai penutup sekaligus kami juga meminta closing statement begitu ya dari Pak Sudarsono. Apa yang kemudian ingin disampaikan dari Pak Sudarsono, mungkin dari pribadi ataupun sebagai kader daerah di Pemalang begitu untuk PDI Perjuangan sendiri, terutama untuk di kasus Hasto yang sejauh ini sudah menempuh kuasa hukum, sudah menempuh pra peradilan hukum, dan nantinya perjalanan hukum juga akan terus berlanjut. Sekiranya apa yang ingin disampaikan ataupun menjadi harapan dari Pak Sudarsono sendiri? Yang ingin saya sampaikan sebagai kader partai PDI Perjuangan dan yang ingin saya sampaikan saya Sudarsono sebagai rakyat di Republik Indonesia tercinta ini, saya ingin menyampaikan untuk masalah Mas Hasto, masing-masing punya hak kewajiban. Mas Hasto punya hak, punya kewajiban, KPK punya fungsi tugas dan hak dan kewajiban. Mari ke depan, karena apa yang terjadi hari ini kan bukan sebuah kesimpulan. Ini adalah masing-masing punya persepsi. Mas Hasto dipanggil sebagai saksi, bukan sebagai saksi, Mas Hasto dipanggil sebagai tersangka, opini masyarakat malah langsung ditahan. Ternyata KPK belum bisa menahan karena ada beberapa saksi yang katanya juga harus dipanggil. Lah menurut saya justru disinilah ayo Pak Hasto, monggo KPK sesuai dengan apa yang menjadi persepsi masing-masing, pembelaan masing-masing, atau sangkaan masing-masing. Kalau memang ke depan Pak Hasto tidak terbukti bersalah, ya mari kita hormati. Tetapi manakala ke depan, ini kan baru proses ya, ke depan oleh KPK dianggap orang bersalah dan sebagainya, ya mari kita ikuti. Jangan sampai ada keleluasaan seperti ini, nyatanya juga tidak dipaksakan untuk ditahan dan sebagainya, tapi kelompok, kubu, atau pihak Mas Hasto yang selalu negatif thinking terhadap lembaga negara. Toh nyatanya juga tidak, manakala belum kan ini juga tidak. Nah ke depan, manakala memang sudah ada bukti-bukti yang cukup, terus melakukan langkah-langkah hukum, ya jangan lagi, wah dipaksakan, wah dikriminalisasi, wah dipolitisasi. Ya, jadi kecurigaan-kecurigaan itu masyarakat kadang-kadang bingung. Tapi masyarakat bagi saya, netizen itu juga bukan orang bodoh. Kita lihat kok kayak gini nanti masyarakat menilainya seperti apa. Termasuk kemarin kami hari ulang tahun itu juga masyarakatnya komen-komennya seperti apa. Lah untuk internal saya PDI Perjuangan, marilah kita cermati ini. Untuk pembelaan Pak Hasto saya sepakat, tapi juga bukan pembelaan yang membabi buta. Seakan-akan kita menjadi pembenaran. Kita adalah yang paling benar. Dengan segala cara, pokoknya yang penting Pak Hasto itu orang yang tidak bersalah juga belum tentu. Kita juga hormati juga KPK. Kenapa melakukan seperti ini? Ya pasti mereka juga punya pembuktian dan sebagainya. Itu Mbak sebagai closing statement saya, kurang lebihnya masing-masing pihak harapan saya untuk saling menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk PDI Perjuangan, kawan-kawan di PDI Perjuangan jangan terlalu berlebihan. PDI Perjuangan tanpa Pak Hasto pun juga bukan kok terus besok ini PDI Perjuangan bubar, kan juga tidak. Lah khususon kepada tugas jabatan Pak Hasto sebagai sekjen, setahu saya memang sekjen itu adalah jabatan sentral. Bagi saya ibarat di pewayangan ya kayak seorang begawan ya. Ya memang harus dituntut orang-orang yang lebih bijak, orang yang lebih baik, orang yang lebih sempurna meskipun tidak harus sempurna. Itu Mbak. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nanda, pada Tribun News. Untuk selanjutnya, ya saya akan selalu bersikap kritis untuk berani menyampaikan pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan saya. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Sudarsono atas waktu dan kesempatannya. Kita juga nantikan bersama begitu ya langkah hukum yang akan ditempuh Hasto serta tim untuk menghadapi KPK serta bukti-bukti ataupun janji-janji dari Hasto untuk membuka ataupun membuka senjata yang dimaksud
termasuk video-video yang disimpan di Rusia untuk nanti menghadapi KPK. Sekali lagi terima kasih Pak Sudarsono, semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. Sehat selalu Pak Sudarsono. Ye, malam. Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Maria Nanda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.